Kalau kita bisa lihat di statistik itu di angka 2,4% angka pengangguran. Kebiasaan kita nih, Pak Adi, buang sampah sembarangan. Iya. Jangan dilakukan juga kalau di Singapura. Pemirsa, kita bersua lagi di Coca-Cola, Kominda Kalsel Komunikasi Langsung. Wah, kita sudah memasuki tahun 2026. Ini tahun yang memulai sesuatu yang baru. Di sini narasumbernya nggak baru sih ya. Ada sih yang baru. Saya mau langsung kenalan aja. Kita harus mengefisienkan waktu ya, karena perbincangan hari ini menarik nih. Kayaknya nyambung dengan tema yang sebelumnya, Pak ya. Sebelumnya. Tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Kemarin juga dengan Pak Welly, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalsel. Ketemu lagi kita, Pak. Siap, ketemu lagi, Mbak. Ya, dan hari ini alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah, Pak, sehat. Pak Yan Welly Wiguna. Siap. Oke, Pak Welly. Hari ini kita ditemani oleh Pak Adi Eldiwan. Iya, Ibu. Pak Adi ini Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI. Betul. Kalselteng. Iya. Kalimantan Selatan dan Tengah. Betul. Dua wilayah ini yang di dua provinsi atau dua wilayah. Ya. Ribet nggak sih, Pak, kalau dua wilayah ini, Pak? Kalau dibilang ribet ya nggak juga sih. Ya, namanya udah tugas ya kan. Ya. Sudah amanah ya kita jalankan. Oke. Iya, kita hari ini berbicara soal Kalsel dulu, Pak ya. Betul. Tentang upaya pencegahan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ilegal atau yang non prosedural. Ini kaitannya kayak kemarin kalau perdagangan orang, sekarang kita yang memang untuk mencegahnya ya, antisipasinya untuk keberangkatan calon pekerja migran Indonesia di Kalsel. Kalau kemarin kita bicara perdagangan orang, kemudian kita juga membicarakan hal-hal yang para pekerja yang ingin mencari kerja itu harus hati-hati gitu, yang ingin berangkat ke sana. Nah, kalau dari sisi BP3MI Kalselteng nih, Pak, saya ingin ke Pak Adi terlebih dahulu. BP3MI Kalselteng untuk Kalimantan Selatan sendiri. Kemarin juga sempat disampaikan bahwa memang tidak ada, tapi tidak terlalu banyak gitu, Pak, ya, dari pekerja di Kalimantan Selatan yang ingin ke luar negeri, begitu. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus dihindari atau diketahui juga, Pak, oleh masyarakat kita Kalimantan Selatan. Baik, tentunya untuk wilayah Kalimantan Selatan sendiri ya, kenapa sangat minat sedikit itu pertama kita didominasi dari wilayah tambang, Mbak ya. Kita tuh wilayah tambang dan angka pengangguran Kalimantan Selatan itu kan nggak terlalu tinggi, berbeda dengan pulau-pulau Jawa ya. Kalau kita bisa lihat di statistik itu di angka 2,4% angka pengangguran. Nah, tetapi yang 2,4% ini bagaimana untuk cara mereka bekerja di luar negeri. Kita sudah melakukan berbagai macam cara. Kalau kita bicara dengan TPPO, tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Tentunya ada berbagai macam instansi, pihak-pihak terkait saling bahu-membahu, saling koordinasi untuk mencegah ataupun memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara berangkat ke luar negeri yang aman sehingga terhindar dari pemberangkatan secara ilegal tadi, seperti itu. Nah, dominan yang terjadi beberapa hal yang harus diketahui bahwa Kalimantan Selatan itu kenapa angkanya itu sedikit. Itu pertama kita di sini tidak ada P3MI-nya. Biasanya P3MI-nya tadi Mbak bilang bahwa orang Kalimantan Selatan banyaknya prosesnya di Jawa, gitu loh, di luar provinsi Kalimantan sendiri. Nah, tentunya didasari karena tidak ada P3MI di sini. Nah, yang berproses di kami sementara ini adalah yang bekerja secara mandiri. Jadi kita sedikit informasi saja bahwa kita ada berbagai macam skema ataupun cara. Ada G2G, government to government, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah negara penempatan, ada namanya P2P atau yang disebut dengan person to person, ada juga P3MI melalui P3MI, dan program-program yang lainnya. Jadi rata-rata yang berangkat dari Kalimantan Selatan yang berproses di kami itu jalurnya jalur mandiri atau skema mandiri. Nah, skema yang P3MI itu biasanya di pulau-pulau ataupun di daerah-daerah yang memiliki adanya penyalur ataupun
P3MI yang menyalurkan gitu tidak ada di Kalimantan Selatan. Tidak ada di Kalimantan Selatan, Pak ya. Belum Tapi, ada lah tepatnya. iya. Tapi upaya-upaya untuk menghindarkan masyarakat kita dari pemberangkatan ilegal seperti ini tadi menjadi tenaga kerja dari Kalsel sendiri ini juga terus dilakukan dong, Pak ya. Pastinya kita melakukan berbagai macam cara bahkan sampai dengan tingkat dini, mendeteksi tingkat dini. Contohnya deteksi tingkat dini itu kita melakukan sosialisasi ke calon-calon pekerja ataupun di mana masa usia-usia pencari kerja seperti lulusan SMK, kampus-kampus itu yang notabene kita memberi edukasi. Di samping itu juga kita melakukan sosialisasi, memberikan pengetahuan bahkan sampai di perangkat desa. Karena di mana lini terdepan dalam pencegahan adalah sebenarnya itu di perangkat desa atau kepala desa. Atau di sini sebutnya pembakal istilahnya. Sampai tingkat ke pembakal lah. Kita memberikan edukasi bahkan tidak menutup kemungkinan dengan pihak imigrasi mau kita saling sharing untuk bagaimana memberantas atau meminimalisir untuk orang berangkat secara ilegal. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau dari Ditjen Imigrasi sendiri nih Pak, bagaimana upayanya Pak untuk bisa mencegah? Ya, pencegahan yang dapat kami lakukan itu pertama pada saat permohonan paspor atau dokumen perjalanannya, itu satu. Lalu yang kedua, pencegahan secara ini Mbak ya operasional, itu sewaktu orang tersebut akan berangkat. Di tahun 2026 ini, baru di awal tahun sudah kami tunda keberangkatan sebanyak 9 orang. Ada Mbak. Ada datanya. Mereka tujuannya ke ini Pak Adi, kemana ke jenis camping. Tapi alasannya ya mereka wisata, jalan ke terbang kemana dulu, ke KL kan, penerbangan dari sini hanya ada ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur mereka akan meneruskan perjalanan ke negara yang dituju. Nah, untuk tindakan preventif seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, kami akan akan menggiatkan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Seperti di kami ada yang namanya desa binaan. Desa loh Mbak ya, berarti di tingkat pembekal tadi ya. Pembekal tadi. Selama ini kami cenderung jalan sendiri. Ke depan saya nggak mau. Ke depan kami akan menggandeng rekan-rekan di BP3MI maupun dari instansi lain. Khususnya kami juga akan memperkuat diri, mengkonsolidasikan diri dengan Babinsa maupun Babin Kamtipmas. Karena dua person ini yang betul-betul tahu wilayahnya. Ada masyarakatnya betul, di situ. Mbak, betul. Dan kami juga akan membuka kayak semacam hotline lah gitu Mbak ya. Apa yang perlu ditanyakan petugas, jika memang petugas kami betul-betul diperlukan kehadirannya, kami akan segera meluncur, insya Allah. Akan kami tingkatkan baik jumlah maupun coverage-nya. Atau mungkin dari teman-teman BP3MI yang tahu betul data desa mana yang berpotensi menjadi ini, tolong kami diinfo, nanti kita lakukan kegiatan bareng-bareng gitu Pak Adi. Boleh, siap. Gitu, Pak. Dan itu sudah diprogramkankah Pak? Masing-masing ada, cuma parsial. Pak Adi sendiri ada di Desa Migran Mas namanya, kami ada namanya Desa Binaan. Kami gabung. Sekarang mau dikolabkan. Kita kolab, kenapa enggak? Ingat Mbak, Kalimantan Selatan seperti yang saya bilang dulu bukan punya BP3MI sendiri, bukan punya imigrasi sendiri, punya kita bersama kan. Kalau menghadapi orang awam nih Pak, Pak Adi mungkin di desa-desa ada hal-hal yang mungkin juga yang kadang masyarakat awam itu nggak ngerti sama sekali nih masalah hal apa yang harus diurus juga di imigrasi, yang diurus juga oleh BP3MI. Kendala-kendala seperti itu gimana Pak untuk mengantisipasinya? Ya, cara-caranya antara lain kita melakukan edukasi ke pembakal tadi, bagaimana cara deteksi warganya yang ingin berangkat, dan juga di samping itu ke depan kami BP3MI menginisiasi ya untuk pendekatan melalui tokoh agama. Kita memberikan tokoh-tokoh agama di mana kalau Kalimantan sendiri kita lihat kulturnya itu kan memang agamis ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan melalui dari agama-agama, dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat.
tentunya nggak bisa bergerak sendiri. Kita harus bersama-sama gitu, dengan Pemda, dengan imigrasi, dari lintas sektoral vertikal maupun horizontalnya juga harus bersama-sama. Karena Ini saya setuju nih. Ya, Saya setuju nih. gimana tuh Pak Saya Welly? setuju. Nggak, selama ini perspektif itu nggak ada di pikiran saya. Tuh. Emang kalau lebih dari satu orang, ide itu ada aja. Iya, betul. Tipologi masyarakat di Kalimantan Selatan ini kan cenderung religius. Iya. Religius kan. Pemuka agama pasti jadi akan menjadi menjadi panutan di lingkungannya. Memang kenapa nggak kita Gandeng itu ya. gandeng mereka? Itu benar tuh Pak Adi. Ada lagi dia saya jadinya. Oke, saya akan lakukan sosialisasi nanti khusus ke pengajian-pengajian. Kenapa enggak? Iya, Betul. Iya, kenapa Iya. enggak? Hal apa sih yang penting Pak diketahui oleh masyarakat? Mungkin Pak Welly dulu nih. Kami udah banyak sih Mbak kalau sosialisasi. Di website kami itu bertaburan itu. Berpergian ke luar negeri yang aman, berpergian ke luar negeri, bagaimana memperlakukan dokumen perjalanan Anda, bagaimana Anda harus bersikap di luar negeri. Itu di website kami ada di www.imigrasi.go.id. Sampai Ketika bersikap iya. ya. Mbak buka aja, silakan dibuka. Dibuka itu ada banyak nanti tampilan. Bukan hanya dokumen keimigrasian ternyata ya. Iya dong, Mbak. Bukan hanya dokumen gitu Betul. ya yang harus Iya. diketahui oleh masyarakat. Di mana bumi Bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Berlaku di semua negara, Mbak. Seperti misalnya kebiasaan kita nih, Pak Adi, buang sampah sembarangan. Iya. Jangan dilakukan juga kalau di Singapura. Barusan berapa hari yang lalu saya baca berita tuh orang pekerja Indonesia, saya rasa ilegal tuh. Di Projo apa istilahnya mereka ya? Dimahkamahkan kalau mereka bilang di Malaysia itu, dan harus bayar denda. Setelah bayar denda, ketika tahu orang itu ilegal, akan ada tindakannya lagi. Tindakan hukum. Setelah putus nanti Pak, denda dia kena, lalu Melebar lagi nih, ya. dimasukkan penjara karena melewati proses pengadilan. Setelah itu pemulangan Pak, harus masuk lagi ruang detensi. Waduh. Panjang jadinya ya. Mbak, nggak segampang itu Mbak kalau ke negara lain. Nggak kita Itu langsung pulang. Itu hanya membuang sampah Iya. saja. Mbak tahu nggak Mbak, kalau orang asing di Indonesia ilegal, bukan ilegal, apa namanya? Overstay, ini ilegal, overstay. Overstay. Tahu dendanya sehari berapa? Berapa tuh Pak? 1 juta. 1 hari. 1 hari 1 juta. Lumayan tuh buat jajan ya. Nggak lumayan lagi Mbak. 1 juta. Di negara lain mungkin bervariasi ya, Iya. bervariasi. Itu yang legal overstay. Itu Bagaimana legal. kalau ilegal overstay? Hal-hal kecil itu sebenarnya ya. Sudah begitu melakukan kegiatan atau tindakan yang memang yang saya bilang tadi, Tidak di mana sesuai bumi ya. dipijak, Oh, iya, benar. langit dijunjung, nggak ikut aturan mereka, seperti buang sampah sembarangan itu, tambah lagi. Kalau kita di sini masih dimaklumi ya. Memang harus kita. Padahal nggak boleh gitu, iya. Satu lagi nih Pak Adi, yang tadi ketika kita rapat Kominda tadi, Pak Adi pernah sampaikan tuh, masalah orang Indonesia yang cenderung mereka mencari kerja. Budaya itu Pak, ya kayaknya harus kita ganti tuh. Kita rubah dikit-dikit. Ya, budaya gimana? Budaya Pak? kita cenderung selesai sekolah, selesai pendidikan, kita akan mencari kerja. Iya. Di negara lain, Amerika khususnya, ketika dia selesai sekolah, dia akan berusaha menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, kalau bisa untuk yang lain. Menciptakan lapangan kerja malah Betul. ya. Dan selama ini orang kita seperti itu. Kenapa tingkat pengangguran tinggi? Karena itu tadi, lapangan pekerjaan yang terbatas, sedangkan penduduk kita yang selesai sekolah banyak, yang memerlukan pekerjaan, dan orang-orang kita umumnya masih terkooptasi oleh budaya, setelah ini Anda harus bekerja. Lebih keren kali ya kalau bekerja. Iya, benar sih. Walaupun misalnya gajinya hanya UMR, maaf ya, tetap aja lebih Iya, keren. Pak. Dibanding dia kerja sendiri yang hasilnya malah jauh lebih banyak. Itu dari sisi pemikiran aja ya masih. Tadi kami rapat barusan, Kominda di bawah sana. Jadi memang kayaknya memang secara maaf ya kalau fundamental nanti dibilangnya revolusi lagi. Memang harus kita geser paradigma masyarakat kita terhadap bekerja dan mempekerjakan diri sendiri tersebut tadi. Oke, tahan dulu ya Pak Welly, tahan. Pak Adi, apa nih kalau dari sisi BP3MI apa yang harus diketahui oleh masyarakat? Nah, kalau tentunya harus diketahui untuk berangkat ke luar negeri, tentunya masyarakat harus mengetahui dari mana dia mendapatkan informasi pasar kerja.
peluang kerja dari siapa lowongannya, Sumbernya berarti sumbernya ya. dari mana. Ketika sudah didapatkan untuk menguji ke ini ilegal atau tidak, sebenarnya kami itu sudah ada namanya sistem Cisco KTKLN atau EPMI sekarang disebutnya. Itu sistem kami tadi sudah disebutkan juga bahwa sistem kami terkoneksi dengan imigrasi, dengan Interpol, dengan lembaga di luar negeri, dengan Kemlu tentunya sudah terkoneksi. Jadi kita bisa melihat betul tidak bahwa yang ditawarkan lowongan pekerjaan itu resmi atau tidak. Sebenarnya dari hal sebenarnya pemerintah sudah sangat memudahkan pelayanan kepada masyarakat tentunya. Selain datang juga bisa by phone, bisa SMS. Sekarang semua warga pasti punya handphone kan, gitu. Bisa kalau malas datang bisa telepon kok, bisa chatting WA juga bisa kok gitu. Kita sebegitu mudahnya pelayanan, tapi kenyataan di lapangan masih saja ada yang tertipu gitu kan. Kita sudah melakukannya hal yang menurut saya pribadi kita sudah mengoptimalkan sekali kegiatan-kegiatan pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak berangkat secara ilegal. Nah, setelah yang kedua, dilihat juga kalau namanya berangkat ke luar negeri yang terkecoh itu adalah biasanya di lapangan berangkatnya cepat. Itu harus diwaspadai. Nah, biasanya calo itu begitu. Sekarang mau berangkat nggak ke luar negeri, 2 hari 3 hari paspor jadi langsung berangkat. Tentunya kan tidak semudah itu prosesnya kalau yang ilegal ataupun yang resmi. Tentunya ada edukasi pengenalan tentang budaya, pengenalan tentang bagaimana menghadapi masalah di negara penempatan. Itu tentunya kan harus ada. Nah, itu biasanya kalau yang resmi itu ada diujikan. Oh, gitu. Tidak langsung ini mau berangkat langsung aja nih proses berangkat gitu. Biasanya itu dilatihkan dulu gitu loh. Bahkan sampai dengan berangkat pun setelah mencetak EPMI itu kita memberikan PAP namanya pembekalan akhir pemberangkatan. Itu kita edukasi selama 8 jam. 8 jam kita edukasi dari pagi sampai sore bagaimana terjadi masalah kalau di luar negeri, cara melindungi diri. Tentu kan tadi Pak Willy bilang di mana langit diinjak di situ langit dijunjung, bumi dipijak. Tentunya berbeda setiap negara. Orang mau berangkat ke Arab Saudi berbeda dengan konteks yang di Singapura, berbeda dengan yang di Malaysia. Tadi Pak Willy bilang kalau Singapura buang sampah sembarangan kena hukum, mungkin tidak seperti di Malaysia. Mungkin tidak seperti negara-negara yang kayak Kamboja atau itu biasa-biasa saja. Nah, tentunya calon pekerja itu kurangnya edukasi gitu loh. Berangkat dan masyarakat Indonesia tuh ingin cepat. Pengennya instan, tapi tidak memikirkan resikonya. Seperti itu. Bahkan terus saja terjadi pemberangkatan secara ilegal. Kita sudah mengedukasi ke masyarakat. Tadi juga Pak Willy bilang bagaimana caranya untuk bukan bekerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Sangat bagus dan tentunya KP2MI Kementerian ini kita ada nama program pemberdayaan. Ada nama program pemberdayaan kita. Itu adalah kita melatih orang-orang yang sudah dari luar negeri, dia bawa uang dan dia bingung uangnya mau dikemanakan, dalam arti mau digunakan apa, yang selama ini kan ketika pulang bawa uang dipakai buat poya-poya di dalam negeri sudah habis berangkat lagi. Jadi nggak berkembang. Nah, kita ada nama program pemberdayaan. Jadi kita memberdayakan calon ex PMI Purna, kita sebutnya ex PMI Purna itu, kita bagaimana dia menciptakan lapangan usaha gitu loh. Memang pada tahun yang lalu karena keterbatasan anggaran, selalu kita tuh terbentur anggaran nih Pak Willy ya, terbentur anggaran gitu. Kita hanya dapat 1 paket. Kemarin itu kami melatih sebanyak sekitar 30 orang ibu-ibu ex PMI ilegal maupun yang legal, kita latih untuk membuka lapangan usaha. Kemarin itu kita melatih tata rias atau salon. Gitu loh, kita latih. Nah, sebelumnya itu kita juga latih untuk membuka usaha seperti bikin kerupuk. Tentu kan ciri khas sini ya, kerupuk dan yang lain-lain itu kita kerjasama juga dengan dinas terkait dengan bagaimana cara mempacking, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara untuk cara menghitung keuangan. Nah, tentunya kan kita sudah seperti itu, gitu loh. Cuman kembali lagi keterbatasan anggaran, keterbatasan kemampuan, walaupun kita sudah kerjasama ya tidak balance antara orang yang kita latih sama orang yang sudah pulang dari luar negeri, gitu Mbak. Luas juga ya ternyata ya yang dilakukan oleh BP3MI untuk masyarakatnya. Tapi masih aja ada kedapatan tadi itu kayak tadi ya Pak ya, contoh 9 orang udah ada yang tertunda. Walaupun itu tidak terindikasi langsung. Iya. Kalau masih percobaan lah istilahnya, Mbak.
tapi telah kita tunda keberangkatan. Iya, mungkin masyarakat awam nih, termasuk saya nih mikirnya BP3MI ini ngurusin legal atau ilegal, udah sampai di situ aja. Iya. Kemudian imigrasi cuma ngurus paspor aja gitu. Ternyata enggak ya Pak ya. Banyak, Mbak. Tadi selain paspor, tapi juga dokumen-dokumen lain, tapi juga hal yang mengenai bagaimana sikap kita di negara kita sendiri dengan di negara orang lain itu juga berbeda. Ada lagi yang bagus nih baru Pak Adi sampaikan. Apa tuh Pak ya? Proses, Mbak. Mbak. Iya. Proses orang kita memang cenderung, betul Pak Adi. Orang kita cenderung maunya yang instan. Iya, benar. Mungkin kita juga sama. Budaya atau pola pikir seperti itu memang harus kita rubah. Semua harus pakai proses, semua harus pakai tahapan. Ya kalau dari sisi saya Pak Adi, Iya. namanya bikin paspor, Anda harus punya bukti diri, harus punya bukti domisili. Bukti diri itu akta lahir, bukti domisili itu KTP, KK. Nggak punya, mau bikin paspor cepat. Yang ada selama ini kita nembak. Yang jadi permasalahan ketika di luar negeri ada apa-apa, ketika kita mau kembalikan nggak tahu orangnya bukan keluarganya atau bukan tinggalnya di situ. Satu. Ya kalau nggak punya ya buat dong. Bagaimana buat? Datang dulu ke Dukcapil dulu. Punya dulu KTP, punya dulu KK, nggak punya juga kurus lagi akta lahirnya, baru datang ke kami. Itu kan proses. Iya benar Pak. Ketika Anda mau keluar negeri, udahlah kita low educated, nggak punya apa-apa, nggak punya keahlian pula. Apa yang terjadi? Akan jadi korban, Pak. Akan pasti jadi korban. Ketika di luar negeri, nih teman-teman di BP3MI sudah mempersiapkan DBLK ya, PAP-nya itu sudah mempersiapkan, Mbak. Keahliannya nanti begini loh yang diperlukan. Kalau memang nanti diperlukan nurse, perawat, akan dilatih dulu kan, Mbak. Atau memang mereka yang sekolahnya nurse, ya tahu caranya nyuntik, tahu caranya merawat orang sakit, penanganan terhadap orang yang begini. Kan begitu, Mbak. Orang kita enggak, maunya cepat saja kerja, katanya langsung cepat dapat uang, karena ngelihat yang sana berhasil, iya sana berhasil. Yang nggak berhasil? Yang berhasil satu mungkin. Yang nggak berhasil 10 mungkin. Kalau cuma nggak berhasil, kalau pulang tinggal nama, dan banyak Mbak kejadian. Banyak jadinya. Silakan tanya mungkin sama Kemen dulu kali yang punya datanya, berapa pemulangan yang dalam kotak. Kalau di Sisko kami itu untuk yang tahun lalu di 6.028 orang pemulangan. Pemulangan, Pak? Iya. Tapi hidup. Lebih. Pemulangan hidup, Mbak. Hidup. Yang tanpa nama itu biasanya atau jenazah setiap hari itu sekitar 4-7 jenazah setiap hari. Setiap hari, Mbak. Kali 395, Mbak. Ribuan juga. Itu. Luar biasa ya, Pak ya. Dan ingat, Mbak ya, buat kami, warga negara kami itu aset kami loh, Mbak. Dia harus kembali utuh. Iya, benar juga ya, Pak. Jadi ya kami himbau sih masyarakat. Kalau memang harus bekerja ke luar negeri, tolong dong sesuai dengan aturan yang ada. Benar. Iya. Karena untuk perlindungan diri dia sendiri dan negara juga bisa memberikan perlindungan. Ya kalau ya udah banyak kasus sebenarnya, Mbak. Udah banyak kasus, Mbak. Capek kami cerita lagi. Banyak kasus. Yang gimana ya, kita harus gimana gitu ya? Masyarakat ini harus paham sih sebenarnya. Harus paham, Pak. Harus paham. Nggak segampang itu keluar negeri. Dan negara-negara lain pasti mau hanya orang yang bisa memberi keuntungan ke dia kan, yang bisa masuk. Contohnya wisata. Mereka buka pintu besar-besar, pintu masuk seluas-luasnya. Karena apa? Namanya orang wisata, orang senang-senang, Mbak. Orang senang-senang yang bakal ngabisin duit. Biasanya kalau untuk wisata persyaratan kan nggak banyak kan? Nggak perlu visa misalnya, banyak visa, atau visanya pun murah, atau visanya gampang didapetin, baik visa on arrival misalnya, atau bebas visa beneran. Bandingin sama orang kerja. Orang kerja kan orang nyusahin, bisa dibilang. Dia ngambil keuntungan dari negaranya, dari negara dia. Akan banyak persyaratannya, Mbak. Saya perlu orang Indonesia dari Indonesia saya perlu orang yang punya keterampilan ini. Dipersyaratin. Yang nggak masuk kualifikasi itu nggak akan dikasih, Mbak. Iya benar, Pak. Kalau memang butuh kerjaan, silakan deh buka-buka tuh BP3MI itu website-nya, apa aja dibutuhkan, apa aja kriterianya. Iya ya. Memang harus sekarang kan jadi zaman terbuka. Kita berpergian ke luar negeri pun harus cerdas. Untuk siapa? Untuk diri sendiri mungkin.
Benar. 2026, Pak Adi. Mungkin ada terobosan baru nih Pak dari BP3MI untuk bisa meningkatkan pengetahuan dari masyarakat kita. Apalagi nih Gen Z nih Pak. Dia Aduh, Gen Z lagi. bicara itu lagi Pak. Tentunya Gimana, tadi Pak? setelah istirahat di bawah ya dengan beberapa kita komunikasi dengan Pak Weli, ya tentunya kita tidak bisa tinggal diam menghadapi ini. Tentunya mau tidak mau ya kita rapatkan barisan, kita sinergi satu sama lain, ya kan? Sampai di tingkat lini bawah pun itu ya kita antisipasi gitu. Dari tingkat pembakal atau kepala desa sendiri harus kita edukasi, dan kalau perlu setiap warga negara kita edukasi gitu loh. Iya. Harus gitu Pak ya kayaknya. Ya, selama ini memang kita edukasi kepada selain warga itu, tetapi juga kepada usia-usia pencari kerja. Seperti tadi saya bilang ke kampus, ke SMK gitu loh. Sebenarnya gini Mbak, kalau dilihat program pemerintah itu sangat bagus gitu loh. Tentunya tadi diharapkan untuk pemerintah bukan bekerja di luar negeri selama-lamanya. Ketika bekerja ke luar negeri, sudah punya uang, yuk buka usaha di sini. Kenapa? Karena secara kontekstual ketika dibuka usaha dia bakal menciptakan lapangan pekerjaan. Itu sudah pasti. Gitu loh. Kalau dia sudah menciptakan pekerjaan itu sudah pasti wirausaha, sudah pasti buka lowongan pekerjaan dan udah otomatis mendapatkan peningkatan dari daerah tersebut. Jadi tidak harus juga Pemda setempat juga harus melihat ini gitu kan. Karena sampai saat ini kalau bisa dilihat di sistem pendapatan negara nomor 2 itu adalah devisa setelah hasil bumi. Gitu loh. Jadi begitu besarnya pendapatan negara itu dari devisa. Nomor 2 loh. Setelah minyak bumi hasil dan gas itu kita nomor 2 loh. Pendapatannya adalah devisa. Dan devisa itu kan dicari oleh pekerja migran yang ada di luar negeri. Tentunya. Nah, tetapi tetapi yang ilegalnya ini yang kita harus minimalisir gitu loh. Kenapa? Karena tadi dibilang orang Indonesia pengennya instan. Kalau yang benar itu Mbak, itu ada namanya dites bahasanya, dites kemampuannya, medikalnya, bahkan untuk kesehatannya pun 2 kali tes. Nanti di luar negeri ketika dia bekerja dites lagi medikalnya. Segitu complicatednya, segitu detailnya, segitu sterilnya untuk orang berangkat ke luar negeri. Nah, yang dilihat yang ilegal ini kan mau yang instan nih. Yang notabene pengen cepat dapat uang, tapi dia bahasanya nggak bisa, budaya di negara penempatan nggak ngerti, hukum di negara penempatan nggak tahu, asal berangkat, sampai di sana ibaratnya pelangak pelongo, salah bikin hukuman, bermasalah, lapor lagi ke KBRI, ke JRI, minta dipulangkan, otomatis uang negara lagi mengeluarkan. Karena di amanat undang-undang, pemerintah harus hadir. Gitu. Walaupun ilegal. Kita tidak memilah-milah karena itu warga kita. Mau ilegal maupun yang legal, tetap kita bantu. Gitu loh. Bahkan sampai sekarang ini untuk pemula kita bekerja sama tuh kalau TKI sakit pun itu kita fasilitasi Mbak. Ke rumah sakitnya pun kita biayai. Walaupun sakit ya? Walaupun sakit. Nah, saat ini tuh kita bekerja sama tuh yang sangat besar itu dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kenapa di sana? Tapi kita juga bekerjasama dengan rumah sakit daerah tentunya. Yang sangat besar tuh di Polri Kramat Jati. Itu karena pintu aksesnya ke luar negeri masuknya itu dari sana, Soekarno-Hatta. Ketika pulang ada bermasalah, ada yang gangguan jiwa, kena mental gitu loh. Bahkan ada yang pulang bawa anak, ya kan, tanpa bapaknya nggak jelas. Seperti ini itu. Kebanyakan kalau tadi kan obrolan kita juga masih yang ke sana berangkat, kemudian ada keahlian, bawa ke sini, membuka lapangan kerja. Kebanyakan apa sih Pak yang mereka bekerja apa? Apakah pembantu rumah tangga kah di sana, atau memang mereka di sana bekerja dengan yang kompetensi mereka untuk bisa dibawa pulang ke sini? Yang mana nih? Yang ilegal atau legal? Legal deh yang. Nah, kalau yang legal tentunya orang yang punya kualifikasi berpendidikan, minimal D3, punya skill, punya kemampuan, dia bisa melindungi diri dia sendiri. Nah, biasanya itu kita untuk perawat orang tua jompo di Jepang, terus juga di sektor manufaktur, pabrik, yang intinya kalau yang legal atau resmi itu, yang notabene di negara penempatan itu berbadan hukum. Itu sangat jelas. Oke, itu legal. Ilegal. Kalau ilegal ya banyak macam-macam, scamming yang kita lihat di Kamboja.
ya kan? Ya scamming maupun judi online, pembantu rumah tangga, bahkan ada juga saking ketidakketahuan pengetahuan di PMI yang ilegal ini kadang-kadang terlibat narkoba, penyelundupan. Nah, jadi Wah, ini parah ya, Pak ya. sangat parah sih sebenarnya, tapi ya itu kembali lagi mayoritas orang kenapa ke luar negeri karena gajinya besar. Tapi dia tidak melihat bahwa kemampuan diri dia sanggup tidak. Itu. Benar. Seperti itu. Oke, baik. Ini kayaknya di penghujung waktu nih kita, Pak ya. Oke, dari Pak Welly dulu nih, dari keimigrasian kita. Hal apa, Pak, yang penting untuk masyarakat pahami untuk bekerja ke luar negeri nih? Untuk bekerja di luar negeri, paspor atau dokumen perjalanan itu merupakan salah satu bagian dari dokumen yang harus dipersiapkan di luar negeri. Itu hanya dari sisi dokumen. Sedangkan hal lain yang harus Anda persiapkan adalah kesiapan diri. Khususnya kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Potensi, oke. Kalau Anda bekerja legal, memiliki kompetensi, saya bisa pastikan pendapatan yang Anda terima itu akan lebih banyak daripada Anda bekerja ilegal. Satu. Yang kedua, negara bisa melindungi. Ya. Untuk ilegal, Pak Adi, Pak, sektor yang bisa mereka masuki terbatas. Hanya sektor yang saya sampaikan tadi, 3D, 3D. Dirty, dangerous, difficult. Yang warga negaranya mereka itu nggak akan mau. Orang-orang yang low educated yang akan ditempatkan di sana, yang gajinya nggak banyak, sedikit malah. Malah bisa dibilang Anda bekerja hanya untuk bertahan hidup. Sedikit yang bisa, atau nggak ada yang bisa Anda berikan kepada keluarga di Indonesia. Kalau hanya untuk bertahan hidup, mending hidup di negara sendiri Di gitu negara ya. sendiri. Tapi ya pilihan. Iya sih. Paspor hanya dokumen salah satu prasyarat Anda keluar negeri untuk bekerja di luar negeri. Pastikanlah Anda bekerja secara legal, mengikuti prosedur aturan yang berlaku untuk kepentingan diri Anda sendiri dan negara bisa melindungi Anda. Itu, Mbak. Gimana Pak Adi? Ya, sepaham dengan Pak Welly sampaikan tadi bahwa kalau ingin berangkat ke luar negeri, perkaya kompetensi diri, gitu loh. Perkaya kompetensi diri, terus mencari informasi seluas-luasnya dan kenali budaya serta bahasa negara penempatan, serta hukumnya juga. Nah, itu ya. Itu kuncinya sih. Tadi Pak Welly 3D, saya juga 3. Bukan 3D itu sebutan waktu di Malaysia itu. Jadi udah nih ya. Kita ngobrolnya udah dulu ya. Oke, Mbak. Nanti mungkin ada ini ya, apa namanya, part 3 ya. Part 3 lagi. Ini nggak ada habisnya. Tersanjung kayaknya. Kan, tapi mainnya saya terus. Kalau Pak Adi kan baru, saya udah 2 kali. Ini ngobrolin soal luar negeri ini luar biasa. Banyaknya harus kita bahas ya. Ini masih on nih? Masih dong, Masih. Pak. Iya. Bapak mau ngobrol apa lagi nih? Mau ngomong apa lagi? Nanti kita di next episode ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Welly, Pak Adi, terima kasih. Kita hari ini sudah ngobrol, tapi yang jelas ini mudah-mudahan bisa sedikit. Wah, ini baru sedikit nih Pak. Sedikit mengedukasi, tapi nanti langsung terjun ke lapangan ya. Siap. Ke masyarakat, dan itu lebih mengedukasi lagi. Untuk masyarakat juga yang mungkin tidak paham sama sekali, bisa langsung bertanya nanti Pak ya. Siap. Boleh ke kontaknya imigrasi atau juga BP3MI. Bukan ada petugas kami nggak nanti yang kami Ada tempatkan? petugasnya, pasti ya Pak. Mungkin bisa diinformasikan kalau untuk KP2MI untuk mengecek untuk mencari informasi itu kami ada layanan call center selama 7 hari dan 1 hari 24 jam, jadi nggak ada liburnya. Bisa mungkin di konteks di 0800.000. 08 100.000. 100.000. Nolnya 5. Iya. Nah itu 08 nolnya 5. 08 0-nya 5. Nah, itu untuk 08 kapos 800.000. Hah? 1.000? Oh, 1.000. 081 000. Ya, jadi informasi itu bisa didapatkan secara detail kepada call center, bagaimana itu benar atau tidak, juga untuk pengecekan penawaran, kan bisa ditawarkan ya perusahaan ini benar tidak, terus petugas lapangannya terdaftar atau tidak, dan juga
kalau itu tidak bisa juga datang ke kantor dinas juga bisa. Boleh, gitu ya. loh. Ini ngecek untuk pengecekan. Nah, ini kan yang dilakukan di selama ini kan untuk yang ilegal ini inginnya cepat. Ditawaran Ya. cepat, mau nggak berangkat 3 hari langsung terbang. Aha. Nah, itu kan yang kadang-kadang mindset masyarakat kita tuh, oh cepat nih gitu kan. Padahal nggak gitu loh. Sedangkan kita tuh ingin sesuatu tuh, kalau sesuatu yang resmi itu kan prosesnya panjang. Iya, Ya, kita tadinya kerja ada, aja kan ada SD, TK, SMA, kuliah, proses panjang kan. ada tes-tesnya Ada ya, Pak, ya, ada tes-tesnya pembekalan juga. juga. Nah, itu Jadi dia. panjang cerita kita nih Pak closingnya ya. Iya. Ini Oke. close aja dulu. Iya. Kita langsung closing saja. Ini pemirsa, terima kasih untuk Anda. Semoga kita bisa bersua lagi di Coca-Cola episode selanjutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Coca-Cola, Kemendak Kalsel, komunikasi langsung. Saya Rini Dwi Mas Muda. Sampai jumpa.